Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai himpunan, pokok bahasan himpunan bagian. Kita akan mulai dari pengertian himpunan bagian. Oke. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota B. Ditulis dengan notasi A, kemudian seperti huruf C, ini menunjukkan himpunan bagian, kemudian B. A himpunan bagian B. Lanjut. Oke, kita lihat. Pada diagram Venn di samping, ternyata himpunan A termuat di dalam B. Himpunan A termuat di dalam B. Kemudian setiap anggota A, yaitu A, B, dan C menjadi anggota B. Setiap anggota A, B, dan C, setiap anggota A menjadi anggota B. Dalam hal ini dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. A adalah himpunan bagian dari B. Kita lanjut ya. Oke. Dari diagram Venn pada gambar di atas, dapat juga dikatakan bahwa himpunan B memuat A. Himpunan B memuat A. Ya. Ditulis dengan notasi B tadi seperti C tapi terbalik arahnya A, gitu ya. Nah, A seperti C dan B, ini cara membacanya adalah A himpunan bagian B. Sedangkan kebalikannya B memuat A. Oke. Bapak ulangi. A himpunan bagian B. A himpunan bagian dari B. Atau B memuat A. B memuat A. Oke. Contoh nomor 1. Diketahui himpunan-himpunan berikut. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggota A yang genap. Himpunan C anggota A yang lebih dari 3. Tentukan hubungan himpunan B dan C terhadap A. Ini adalah satu contoh soal. Kita akan coba menjawab. Di sini kita coba jawab. Oke. Himpunan B, anggota A yang genap. Nah, anggota A yang genap itu adalah 2 dan 4. Maka kita tuliskan di sini B sama dengan 2,4. Maka himpunan 2,4 ini merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Karena 2 dan 4 ada di dalam 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga bisa dikatakan bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. B himpunan bagian dari A. B himpunan bagian dari A. Oke, kita lanjut ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan himpunan C? C adalah himpunan yang anggota A yang lebih dari 3. Anggota A yang lebih dari 3 adalah 4 dan
Maka di sini kita tulis C sama dengan 4,5. Maka himpunan 4,5 ini adalah himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Atau C himpunan bagian dari A. Contoh yang nomor 2. Untuk himpunan H, anggotanya A, B, tulislah himpunan-himpunan bagian dari himpunan H. Himpunan H, A, B, kita diminta menuliskan himpunan bagian dari himpunan H. Bagaimana cara menjawabnya? Jawab, ya. Himpunan bagian dari himpunan H adalah yang pertama himpunan kosong. Ya, himpunan kosong selalu menjadi himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi himpunan kosong termasuk sebagai himpunan bagian dari H. Kemudian himpunan A, karena A ini bagian dari A, B. B bagian dari A, B. Dan A, B bagian dari A, B. Sehingga himpunan bagian dari himpunan H adalah himpunan kosong, himpunan A yang anggotanya A, maksudnya himpunan yang anggotanya B, himpunan yang anggotanya A, B. Menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Kita akan menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Kita bisa lihat di sini ada tabel himpunan P, banyaknya anggotanya ada 1, himpunan bagiannya yaitu himpunan kosong dan P. Banyak himpunan bagiannya adalah 2, yaitu ini dan ini. Jadi ada 2. Sama dengan 2 pangkat 1, karena anggotanya 1, di sini 2 ini diperoleh dari 2 pangkat 1. Sekarang bagaimana dengan yang ini? P, Q. Banyaknya anggotanya berapa? Himpunan bagiannya berapa? Kemudian untuk angka yang kosong di sini berapa? Maka akan sama-sama kita coba isi ya untuk yang ini. Caranya adalah oke, kita lihat P, Q. Banyaknya ada 2, yaitu P dan Q. Maka untuk yang kosong ini banyaknya ada 2. Oke, terus himpunan bagiannya. Himpunan bagian selalu kita awali dengan himpunan kosong, kemudian P saja, kemudian Q saja, kemudian P, Q. P, Q. Ada berapa ini? 1, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Tulisnya ada 4 ternyata. 4 itu 2 pangkat berapa? Ya, betul, di sini 2 pangkat 2. Nah, kalian bisa lihat di sini 4 itu didapat dari 2 pangkat 2. Baik, sekarang bagaimana jika yang ini? Oke, banyaknya anggota itu ada 3, yaitu P, Q, dan R. Maka di sini kita tulis banyaknya anggota ada 3. Himpunan bagiannya sudah pasti himpunan kosong, kemudian P saja, Q saja, R saja. Oke, kita lanjutkan ya ke sini. Kemudian setelah R saja itu bisa P, Q, kemudian
P, R, kemudian Q, R, kemudian yang terakhir itu adalah P, Q, R. Maka untuk yang anggotanya 3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di sini ada 8. 8 itu 2 pangkat berapa? Ya, di sini 2 pangkat 3. Lihat di sini anggotanya 3 menjadi 2 pangkat 3. Nah, bagaimana dengan anggotanya kalau anggotanya N? Maka di sini pasti 2 pangkat N. Oke, sampai di sini cukup jelas sehingga kita bisa ambil kesimpulan ya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini ya, kesimpulannya adalah rumus banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N ya, 2 pangkat N. Kita lanjut. Contoh, tentukan banyak semua himpunan bagian dari Q adalah himpunan bilangan prima kurang dari 13. Oke, kita diminta menentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan Q, di mana himpunan Q adalah himpunan bilangan prima kurang dari 13. Bagaimana cara mengerjakannya? Berarti kita jawab. Bilangan prima kurang dari 13 yaitu 2, 3, 5, 7, 11. Ini ada 5, maka N dalam kurung Q sama dengan 5. Banyak semua himpunan bagian dari Q berarti 2 pangkat 5. Tadi kalian masih ingat rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya adalah 5, maka 2 pangkat 5 hasilnya adalah, oh maaf ini ada sedikit keliru, hasilnya bukan 3 pangkat 2, tapi hasilnya adalah, ini saya perbaiki, ini salah, hasilnya adalah 32. Oke, ya baik, ini contoh soal. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Himpunan bagian dan pola bilangan segitiga Pascal. Kita akan belajar himpunan bagian dan pola bilangan segitiga Pascal. Oke, segitiga Pascal itu seperti ini. Ya. Ini adalah bentuk segitiga Pascal. Cara membuat segitiga Pascal itu pertama kita buat angka 1 dulu di sini. Kemudian kita buat lagi di bawahnya angka 1 dan 1. Setelah itu 1 kita tambah dengan 1 hasilnya adalah 2. Kemudian pinggir-pinggirnya kita tulis 1, 1. 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian kita tulis pinggirnya 1, 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Pinggirnya kita tulis 1, 1. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 5, maaf, 4 tambah 1 hasilnya 5. Di sini tulis lagi 1, 1. Atau kalau boleh Bapak contohkan, ini cara menulis segitiga Pascalnya. Ya. Caranya adalah kita tuliskan dulu di sini. Ini 1, kemudian di sini 1, 1. 1 tambah 1, di sini tulis 2. Kemudian pinggirnya kita tulis 1, 1. 1 tambah 2 ini 3, 2 tambah 1 itu 3. Pinggirnya kita tulis 1, 1. 1 tambah 3 itu 4, 3 tambah 3 itu 6, 3 tambah 1 itu 4, pinggirnya kita tulis 1, 1. Selanjutnya 1 tambah 4 itu 5, 4 tambah 6 itu 10, 6 tambah 4 itu
10, 4 tambah 1 itu 5, kita tulis ini 1, 1, dan seterusnya. Begitu cara menulis segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal ini bisa kita gunakan untuk mencari banyaknya himpunan bagian. Pola bilangan segitiga Pascal pada gambar di samping dapat digunakan untuk menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, kita lihat cara penggunaannya. Contoh, tentukan banyak himpunan bagian dari himpunan W yang anggotanya adalah A, B, C, D, E, F yang mempunyai 1 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Nah, di sini pertama kita buat dulu segitiga Pascalnya ya. Kita buat segitiga Pascalnya, tapi kita hitung dulu banyaknya anggota himpunan W ada berapa. Maka kita tulis sini N dalam kurung W itu sama dengan di sini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N dalam kurung W sama dengan 6. Nah, sekarang kita tinggal buat segitiga Pascal. Caranya adalah kita buat di sini angkanya di sini 1, kemudian di pinggir sini kita tulis 1, di sini 1. 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 2. 2 di pinggirnya kita tulis di sini 1, 1. Kemudian 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. 2 tambah 1 itu adalah 3. Kemudian di pinggir sini kita tulis 1 dan 1. Kemudian 1 tambah 3 itu 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. Pinggirnya kita kasih lagi 1. Nah, sampai kapan sih dibuatnya? Caranya adalah kita lihat di sini kan N dalam kurung W itu adalah 6. Maka kita cara menuliskannya adalah di sini kita tarik sini N. Ini untuk N0, kemudian ini adalah untuk N-nya 1, ini untuk N2, ini N-nya 3, yang di sini N-nya 4. Sedangkan yang kita butuhkan adalah N-nya 6, maka masih perlu kita lanjutkan segitiga Pascalnya, berarti 1 tambah 4 itu 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, 1, 1. Di sini masih N-nya 4, maka kita lanjutkan. Di sini N-nya 5, masih 5, sedangkan kita butuhkan 6, maka kita lanjutkan di sini 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, 5 tambah 1, 6, di sini kasih 1 dan 1. Di sini N-nya 6. Nah, kalau sudah ketemu N-nya 6, maka barisan yang paling bawah inilah yang kita gunakan sebagai pedoman. Maka ini adalah untuk yang 1 anggota, di sini 2 anggota, yang di sini 3 anggota, yang di sini 4 anggota, di sini 5 anggota, dan yang terakhir adalah 6 anggota. Kita akan menjawab yang mulai yang A, ditanya adalah 1 anggota. 1 anggota. Nah, yang 1 anggota itu yang ini. Ya, berarti jawabannya adalah 6. Kemudian yang B, 3 anggota. Yang 3 anggota itu yang ini. Ya, berarti jawabannya adalah 20. Kemudian yang C terakhir 4 anggota.
anggota, berarti yang ini. Yang di atas yang 4 adalah 15. Berarti di sini kita tulis 15. Sehingga jawaban untuk yang pertanyaan ini adalah 6, 20, dan 15. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Baik, selanjutnya adalah soal latihan. Di sini sudah diberikan 2 buah soal latihan. Kalian bisa mencoba mengerjakan, kemudian kalian bisa berdiskusi dengan teman maupun guru di sekolah. Silahkan coba kerjakan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran